Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Jayafitri SPD, guru sejarah di SMA Pertiwi 1 Padang, dengan alamat Jalan Cendrawasih nomor 7, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan model problem based learning dengan metode snowball throwing pada kelas 11 IPS 1 dengan materi lahirnya akar-akar nasionalisme Indonesia. Untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2023. Berikut pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah baik. Tadi ujian ya? Ya. Ujian sampai jam 10. Oke, Nak, kita bertemu lagi di pembelajaran sejarah hari ini kelas 11 IPS 1. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan pimpin doanya. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina nikmataka wansur alaina min khadairi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kayaknya nanti udah siap belajar, Nak? Siap. Ya. Kalau siap belajar, baik perhatikan semua di lingkungannya. Kalau masih ada sampah, meja di lantai atau di bawah lantai, coba di lantainya. Perhatikan kursinya, luruskan kursinya dulu, Nak. Ini mau pindah ke depan teman kita yang tidak hadir hari ini. Video nih. Video kemana dia? Sakit nih. Sakit. Kita doakan ya, Nak, semoga dia lekas sembuh. Siapa lagi? Siapa lagi, Nak? Haikal juga nih. Haikal juga. Ya, Siapa lagi? Alfa. Oh, Alfa tidak ada keterangan hari ini. Oh ya, berarti dia tidak bisa mengikuti pelajaran nanti, tapi tanpa keterangan ya. Tidak ada kabar berita dari sekolah. Itu saja. Ya. Ya. Saja yang tidak hadir berarti ada 2 orang. 2 orang teman kita yang tidak hadir tadi ini. Nah, baik, Nak, sebelum pembelajaran kita mulai, sedikit anak murid dan bisa fokus belajar? Bisa fokus belajar, Nak? Ayo kita buktikan fokusnya dengan tepuk fokus. Mendengar, melihat, mengingat, fokus. Ya, kita fokus ya untuk hari ini. Ya, Miss. Ya, insya Allah ya, bisa ya. Coba sebelum kita melaksanakan pembelajaran, perhatikan dulu sedikit, Nak, tayangan di papan tulis. Perhatikan. Umi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran problem based learning dengan metode snowball throwing, peserta didik mampu menganalisis lahirnya akar-akar nasionalisme di Indonesia serta mampu
rekonstruksi informasi dan menulis dalam bentuk laporan tertulis, nanti anak-anak tuliskan di LKPD-nya, dengan mengembangkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok dengan baik. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran ada 3 aspek pembelajaran yang akan dinilai. Yang pertama adalah penilaian sikap. Sikap ini menunjukkan sikap aktif dan bisa bekerja sama anak-anak dalam kelompok nantinya. Kemudian teknisnya adalah non-test. Berikutnya adalah observasi atau pengamatan. Kemudian instrumen jurnal pengamatan. Nanti dalam proses pembelajaran di kelompok anak-anak akan dilihat keaktifan, kerjasamanya dalam kelompok, bisa berkolaborasi. Nah, itu teknik dari penilaian. Kemudian penilaian pengetahuan, anak-anak nanti akan diberikan beberapa soal, bentuknya adalah tes, dan kemudian bentuknya tertulis. Tekniknya adalah tes, bentuknya tertulis, dan instrumennya ada tampil nanti disiapkan di situ. Kemudian penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini pengamatan dalam proses pembelajaran, mana keterampilan kalian pribadi individu untuk bentuk penilaiannya adalah performan ya, sendiri-sendiri, dan bentuknya non-test, dan nanti ada instrumennya terampil. Nah, kemudian proses pembelajaran kita ada 4 tahap yang pasti harus kita lalui. Dalam snowball rolling itu adalah langkah-langkah pembelajaran kita. Yang pertama nanti menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, grupnya akan materi pembelajaran. Kemudian organisasikan anak-anak ke dalam bentuk kelompok. Terus nanti baru masing-masing kelompok nanti disuruh ada satu ketua kelompok yang ambil materi dan menyampaikan materinya kepada teman kelompoknya. Dan kemudian setelah disampaikan materi, anak-anak berdiskusi di dalam kelompok dan bikin pertanyaan. Pertanyaan itu anak-anak bikin dalam bentuk kertas kosong, dan nanti kertas itu kita bentuk seperti bola dan kita lempar kepada kelompok yang lainnya. Nah, jadi kelompok yang mendapat pertanyaan tugasnya adalah nanti menjawab pertanyaan dari orang yang melemparkan pertanyaan tersebut. Nah, kemudian baru nanti evaluasi, refleksi, dan kesimpulan. Paham sampai sini, Pak? Nah, ingat pembelajaran kita yang kemarin? Masih ingat pembelajaran kita kemarin, Nak? Tentang imperialisme dan kolonialisme. Iya, imperialisme dan kolonialisme Indonesia. Dari materi pembelajaran kita yang minggu lalu, itu yang terbayang dalam pikiran Anda saat ini apa? Bahwa dengan adanya imperialisme dan kolonialisme Indonesia itu yang terbayang dalam pikiran kita apa? Apa yang terbayang? Penjajah? Iya, bagus, penjajah. Siapa saja yang termasuk orang-orang yang pernah melakukan imperialis dan kolonialis di Indonesia? Belanda, lagi, Portugis, Spanyol, Inggris. Itu yang melaksanakan imperialis dan kolonialisme. Dari materi imperialis dan kolonialisme itu, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Kita udah dijajah ini. Mau lagi terjajah? Ya, pasti kita belajar dari yang telah terdahulu ya. Mau kita terjajah lagi? Berarti kita harus punya jiwa apa? Nasionalis. Kita harus punya jiwa nasionalis ini. Tujuannya itu apa? Untuk mempertahankan bangsa ini dari penjajah. Nah, itulah materi kita hari ini, yang akan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini tentang lahirnya akar-akar nasionalisme di Indonesia. Nah, sebelum masuk proses pembelajaran, baik sejenak ada lakukan pengamatan. Ini ada video.
Besok 23 Oktober 2017 adalah hari yang sangat penting bagi saya. Mungkin salah satu hari terpenting selama saya hidup. Besok saya akan menyambut kimaran indah sang saka. Karena itu saya harus bersiap untuk hari esok. Putus asa. Karena tanah air saya adalah cinta. Tanah air yang mulia, Indonesia. Dara, sudah perhatikan tadi filmnya? Ya. Dan kawan perhatikan ya. Selanjutnya, sebuah apa yang Anda lihat? Lihat ya. Tentang perjuangan seseorang yang akan itu berbasis sejarah karena dia terlambat, jadi itu berusaha dengan berjalan walaupun banyak rintangan di dalamnya, tapi dia tetap semangat agar bisa untuk melakukan pertandingan. Ya, bagus. Mantap, bagus. Tadi. Ya. Jadi, betul yang disampaikan Mas Panji tadi, bahwa dia adalah seorang petugas, sudah siap-siap dari malam ya. Ternyata melakukan rintangannya sungguh sangat banyak. Kira-kira kalau seperti itu kan, kotor-kotor mau lagi ke depan atau balik belakang? Ya, seperti itulah jiwa nasionalisme seorang pelajar. Berarti dari cerita yang tadi banyak yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah ya, dia udah jatuh, kasih obat putus, udah potong semua, baru jadi sakit, tapi tetap lagi. Dan ibarat saka berakur, sampai dia hanya bisa memasuki ya, itu. Kemudian yang kedua, apa sisi positif dari nasionalisme itu? Apakah nasionalisme? Ya, bagus. Apa lagi nak? Ada pendapat yang lain? Ya, ada? Iya, pantang menyerah walaupun berapa rintangan karena jiwa, cinta, tanah air itu sudah terpatri dalam hatinya. Kemudian, bagus ya jawaban itu dan betul. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, kapan nasionalisme itu hadir di Indonesia? Semenjak lahirnya organisasi Ya, bagus. Semenjak lahirnya organisasi Budi Utomo dalam bahasa nasionalisme. Baik, kita lanjut berikutnya. Nah, perhatikan. Kita masuk ke langkah pembelajaran berikutnya. Ya, sebelum kita masuk ke materi baru, silakan kita keluarkan HP. Kita lakukan pretest sebatas mana kemampuan Anda dan pengetahuan awal Anda tentang materi kita hari ini. Ayo, mulai. Silakan dijawab dengan bersama. Lahirnya akar-akar nasionalisme Indonesia itu dipengaruhi oleh dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, salah satu dari faktor internal itu adalah faktor yang mempengaruhi dari luar. Kalau faktor internal, faktor yang mempengaruhi dalam diri Indonesia sendiri, negara Indonesia sendiri. Kalau dari luar, itu adalah pengaruhnya dari negara luar. Nah, adapun pengaruh dari dalam adalah yang pertama ada kesamaan nasib akibat imperialisme dan kolonialisme. Yang kedua, kemenangan kejayaan bangsa Indonesia yang akan melahirkan akar-akar nasionalisme dan terjadilah pergerakan nasionalisme Indonesia. Sampai di sini bisa dimengerti materi kita? Berikutnya kita masuk ke sesi langkah kedua. Silakan Ananda masuk ke kelompok masing-masing yang sedang ditentukan. Ya, ayo kan segera.
Ya. Ya, Anda sekarang udah berada di tempat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tugasnya hari ini adalah tunjuk satu ketua kelompok. Pilih satu ketua kelompok. Ya, udah membantu satu ketua kelompok? Masing ketua kelompok ke depan. Lagi, kelompok mana lagi? Kelompok apa? Kelompok apa? Ya, ini adalah materi. Materi yang akan Anda jelaskan nanti di masing-masing. Oke, ya. Setelah selesai dijelaskan materi, kata kelompoknya sudah ada dalam materi. Silakan kata kelompok jelaskan kepada kelompoknya masing-masing. Kan materi yang sudah didapatkan jelaskan kepada kelompoknya masing-masing. Setelah sudah dijelaskan, nanti boleh cari materi lain dengan link yang sudah dikirimkan. Boleh buka Google, boleh pakai buku-buku yang ada di sekitar Anda, buku paketnya. Nanti munculkan 2 pertanyaan masing-masing kelompok. Ya, silakan jelaskan materinya, kasih waktu 7 menit. Itu tentang lahirnya akar-akar nasionalisme Indonesia. Ada skenario yang beberapa hal. Sebelum mengenal hal tersebut, ada penelitian yang saya tahu. Coba kita tahu. dan dengan pergerakan Amerika, yang kelima pergerakan Indonesia, dan enam pergerakan nasional Indonesia. Gerakan di India itu siapa yang mimpin tuh? Betul, Mahatma Gandhi. Ya. Pergerakan Hindia, yang keenam pergerakan nasionalisme Mesir. Mesir itu Kairo. Jadi itu bahan ini. Coba kita cari lebih materinya dari Google ataupun paket yang ada dengan sudah jadi tambahan barang materinya. Lalu kita pelajari. Nanti dapat hasil tersebut kita diskusi sama-sama lagi agar mencapai materi yang pas yang untuk dapat kita cerna bersama-sama. Silakan buka. Udah? Kelompok 1 udah selesai kan? Kelompok 2 udah selesai? Oh ya, sekali lagi pikirkan 2 pertanyaan untuk dilempar kepada kelompok lainnya. Ya. Ini udah kasih kertas kosong. Satu kelompok itu 2 kertas kosong ya. Nanti satu pertanyaan satu kertas. Ini kelompok 1. Kelompok 2
Kelompok 3. Nah, tugas berikutnya adalah kalian pikirkan, diskusikan di kelompoknya. Kasih waktu 5 menit, bikin buat pertanyaan masing-masing kelompok. Ya. Buat pertanyaan masing-masing kelompok. Kasih waktu 5 menit. Besar aja di landscape. Nah, apa faktor yang mempengaruhi peran nelayan dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia. Pertama kan jelaskan bagaimana seorang muda menjadi punya pentingnya. Nah, kan banyak faktornya dari internal dan eksternal. Boleh. Soalnya kalau dari yang internal kan kalian tahu kan. Nah, yang eksternal juga ada tahu. Itu sebenarnya menurut kalian pertanyaan nomor 1 yang jelasin bagaimana mengapa dia menjadi topik utama dalam nasionalisme kita. Ada yang lain? Kalau kali dari salah satu yang lain gimana sebenarnya? Ayo waktu 3 menit. Amin. Jadi nanti dia akan saling menerima dan memberi. Di sana? Udah, gitu kan ya? 2, 1 ya kan? Satu komando, nanti 1. Umi hitung lagi, nanti 1 lagi. Ya? 1, 2, 3. Masing-masing kelompok ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kamu pertanyaannya baca dan diskusikan dalam kelompok jawabannya. Nah, jawaban Ananda nanti Ananda tuangkan di dalam TKPD. Ya, pertanyaan mereka Anda jawab, Anda tulis dan tuliskan di TKPD ini nanti menjadi laporan yang Ananda presentasikan. Mana? Amin. Tuliskan jawabannya dan soalnya di LKPD. Ini laporan untuk dipresentasikan.
lembaran kerja tersebut. Pertanyaan itu diskusikan di dalam kelompok, jawab. Jawabannya tidak di sini. Jawabannya itu di sini. Kalian ketik mereka pastikan menjawab. Pertanyaan kita juga dijawab mereka. Nanti kita susun ya. Tadi kalian punya pertanyaan. Pertanyaan kalian itu jawaban itu nanti pas dia menjawab kalian tahu deh. Kalian sepakat dengan jawabannya itu. Ya. Nanti pertanyaan kalian pun dijawabnya nanti dengan jawabannya. Dengan jawaban Ya, kayak harapan judulnya bisa kita kan ada yang tidak paham, ada yang tidak mengerti. Tadi kan mereka kemudian kalian menjawab pertanyaan mereka, saat mereka menjawab nanti kalian tahu. Sudah selesai ya, baik. Sekarang kita lanjut kepada langkah berikutnya adalah diskusi kelompok, presentasi ke depan hasil diskusi kelompoknya. Presentasi ke depan hasil diskusi kelompoknya, Anda sudah punya jawaban dari pertanyaan teman yang Anda dapat. Tidak Anda diskusikan dalam kelompok jawabannya. Ya. Kemudian Anda juga sudah punya jawaban atas pertanyaan Anda yang Anda dapat. Nanti di saat teman Anda menjawab, Anda sesuaikan dengan kunci jawaban Anda. Kalau merasa Anda tidak cocok atau tidak Anda berpendapat, boleh Anda bantah. Ya. Jadi pertanyaan temannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Nurwafika sebagai moderator dan teman saya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Alfredo Dermawan. Kepada Alfredo dipersilahkan. Baiklah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan pertama, mengapa munculnya pergerakan nasional di Indonesia lebih terlambat dibandingkan negara-negara Asia lainnya? Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti struktur sosial yang terfragmentasi, kedua kekuatan kolonial Belanda, dan kurangnya mutu pendidikan di Indonesia. Pertanyaan kedua, apa peran pelajar dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia? Para pelajar memainkan peran penting dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia. Mereka menjadi agen penyebaran ide-ide nasionalisme, lalu memimpin gerakan protes yang mungkin kita bisa lihat pada first ataupun demo-demo pada zaman-zaman sebelumnya. Baiklah, sebelum presentasi kami tutup, adakah tambahan dari teman-teman atau sanggahan dari kelompok 1? Ada yang mau menambahkan pertanyaannya, jawabannya nak? Menyempurnakan pertanyaan dari kelompok 1 yang dijawab oleh kelompok 3. Ada 2 pertanyaan. Mengapa munculnya pergerakan nasionalisme Indonesia ini terlambat daripada negara lain? Kemudian apa peran pelajar dalam perkembangan nasionalisme Indonesia? Ya silakan Fatu dari kelompok apa ya? Kelompok 1. Fatu menyanggah dari perjawaban dari si apa ya? Sido. Silakan. Dari soalan pertama saya itu apa muncul pergerakan nasional di Indonesia? Bisa lebih dijelaskan apa itu maksud struktur sosial dan fragmentasi? Baik, terima kasih sanggahannya atau sedikit penjelasan mengenai keterlambatan yang disebabkan oleh struktur sosial yang terfragmentasi. Indonesia terdiri dari banyak etnis, bahasa yang berbeda. Sudah tahu kita tadi sama memang memiliki banyak sekali etnis budaya, dan dari etnis budaya pun memiliki banyak bahasa. Dan mungkin dari bahasa pun memiliki perbedaan dialek sendiri. Jadi sehingga itu sulit untuk menyatukan rasa nasional kita karena perbedaan itu sendiri. Karena itulah perbedaan itulah lahirnya bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita untuk menemukan rasa nasionalisme. Sudah sepakat?
lainnya ya. Karena kita udah kenal dengan Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam, suku, bahasa, budaya, dan sulit untuk bisa bersatukan. Nah, nasionalisme itu kuncinya adalah bagaimana Indonesia itu bisa bersatu. Nah, kekuatannya dari kesatuan dan persatuan ya, nasionalisme. Kemudian ada tadi pertanyaannya, apa peran pelajar? Nah, hari ini coba Anda pikirkan. Kita membela Indonesia lebih baik ke depannya. Hari ini aku coba Anda pikirkan siapa yang di garda depan. Mereka yang terpelajar. Jadi apa perannya untuk meningkatkan nasionalisme Indonesia, perkembangan dalam perkembangan nasionalisme? Kalian hari ini kan, banyak apa yang dilakukan oleh mahasiswa membela negara Indonesia untuk tetap bersatu, untuk tetap jadi Indonesia seutuhnya, NKRI yang utuh, ya kan? Kita lihat hari ini kan perkembangan bagaimana perkembangan peran dari kaum pelajar untuk membela negara Indonesia. Nah, itulah jawaban dari kelompok 3. Nah, untuk materi ini sudah bisa dipahami? Jawaban dari kelompok 3 tadi sudah bisa diterima oleh kelompok 1? Sudah sepakat? Sudah semuanya ada paham ya? Ayo kita hapus untuk kelompok 1 yang kelompok 3 ya, yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan kelompok 3 duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Sekian dari kami. Terima kasih. Jika ada saran jaga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jam. Ya, kayak dari pembelajaran kita hari ini tentang metode snowball drawing ya yang sudah kita lakukan. Kita sudah berada di penghujung waktu dan Ananda hari ini Umi minta 1 orang saja mewakili untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan siapa yang bisa? Ya, dulu. Silakan simpulkan materi kita hari ini. Baik, saya Nurullah dari kelompok 3 akan menyimpulkan materi kita hari ini. Lahirnya akar-akar nasionalisme dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal atau dari dalam negara itu sendiri, dan yang kedua faktor eksternal atau dari negara luar. Faktor internalnya mencakup yaitu adanya kesamaan nasib akibat imperialisme dan kolonialisme. Dan yang kedua, kenangan kejayaan masa lalu. Yang ketiga, munculnya kaum terpelajar. Dan yang terakhir, kemajuan dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau dari luar. Yang pertama, kemenangan Jepang terhadap Rusia. Yang kedua, gerakan nasionalis rakyat Cina. Dan yang ketiga, pergerakan Turki muda, pergerakan nasionalisme Mesir, dan pergerakan kebangsaan India dan kebangsaan Filipina. Dan kata-kata saya yang terakhir yaitu kita sebagai generasi muda Indonesia harus mempunyai rasa nasionalisme karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa negara Indonesia kita sendiri. Sekian kesimpulan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi kita hari ini dengan padat ya, bahwa cakupan materi kita itu ada 2 faktor yang mempengaruhi lahirnya akar-akar nasionalisme Indonesia. Yang pertama faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, itu sudah kita bahas di dalam kelompok masing-masing bahwa pengaruh dari luar juga penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme Indonesia. Seperti pergerakan nasionalisme di Asia yang terjadi di berbagai negara yang terjajah sama dengan Indonesia. Kita sudah paham dan memahami apa yang dilakukan negara tersebut untuk keluar dari penjajahan. Nah, itulah yang menjadi sebuah motivasi bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pergerakan nasional. Baik, nah sekarang Anda lihat di papan tulis, kita lakukan evaluasi tentang pemahaman Anda tentang materi ini. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan Anda lihat soal di depan sebagai ukuran dari pemahaman tentang materi kita hari ini. Silakan Anda jawab. Ada 5 soal, tapi Anda pilih sesuka Anda 2 soal saja. Ya. Di papan
waktu 3 menit. Dan selesai, nanti kumpulkan ya. Kumpulkan semuanya sesuai KPD-nya dan jawaban ujiannya sebentar ini. KPD juga dan jawaban soal kalian juga. Lebaran kerja tadi juga kan, dan KPD-nya juga. Ya. Sekarang kita masuk kepada refleksi. Silakan siapa satu orang saja yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan kasih. Ya, jadi. Baiklah, terima kasih atas pembelajaran yang telah Umi berikan pada hari ini. Bagi saya refleksinya itu pelajaran pada hari ini sangat menyenangkan Ya. karena metode snowball throwing yang Umi berikan itu sangat menyenangkan. Selain menyenangkan, metode tersebut juga memberikan dampak positif bagi pertukaran pendapat antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Dengan pertukaran pendapat tersebut, lebih membuka wawasan kami pada materi ini serta menyatukan pendapat kami yang berbeda tadi. Terus dengan metode ini, semoga kami semua dapat memahami materi ini dan menjadi bagus lebih ke depannya. Ke depannya. Ya, terima kasih aplaus untuk Pak. Terima kasih yang sudah memberikan refleksi hari ini. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Si Meli berharap nanti ke depannya juga lebih baik ke depannya dalam proses pembelajaran. Hari ini dia sangat menyenangkan. Dan betul semuanya sekarang? Paham dengan materi yang sudah disampaikan? Ya, tidak ada lagi pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti lewat websitenya saja ya. Dan kita ucapkan terima kasih atas partisipasi pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah.